Oke, kemarin ada di video shot kita membersihkan power yang rencana kita mau servis, dan ini sudah kita servis. Untuk penyervisannya ribet ya, nggak sempat video, ini cuma sudah jadinya saja kayak gitu. Adapun kendalanya adalah protek, itu penyakit power rata-rata yang bilapan ya, kalau memang ada sesuatu yang bermasalah tetap protek. Intinya yang saya servis, saya cek dulu, cek bagian di ini ya, di komponen-komponen ini semua saya cek satu persatu kita cek. Ini tegangannya kemarin juga tinggi sebelah, makanya ada resistor yang saya ganti di 33K, ada 3 buah tersangka saya ganti, sudah bagus. Dan setelah tegangannya mulai normal, udah bagus. Ada juga transistor yang bermasalah di 5401 dan 551 nya bermasalah, sudah saya ganti juga. Awalnya saya pokoknya nyervisin sebelah sini. Setelah tegangan simetris, baru saya beranjak untuk titik poinnya ketika protek, umumnya di bagian sini. Teman-teman pasti tahu lah kalau sering servis GB, kalau penyakit protek pasti di area sini. Kita cek di bagian resistor, transistor, biasanya dia molor atau mati, dioda zinarnya juga bermasalah begitu. Setelah itu kita cek di bagian tegangan sini, ini pun juga sering mati ketika dia protek, ini sering mati, ini NTC nya juga sering mati kayak gitu. NTC ini untuk biasanya dia mengeluarkan tegangan di 8 volt ya. Kalau ini udah terbaca 8 volt, biasanya di sini sudah mulai bekerja, protek pun sudah mulai bekerja, karena ini areal proteknya di sini. Dia di bahasanya dikendalikan dengan IC LM339 kayak gitu. IC ini ya jarang mati, tapi bukan berarti dia tidak bisa mati. Ini wajib dites, bila perlu dipasang soket. Ini kita pasang soket biar enak. Terus di ini di LM3352 ya, ini kita ganti yang yang TL072 dikarenakan yang 5532 nya kita lagi kosong ya, kurang lebih lah, bisa juga diganti dengan yang itu. Mungkin sedikit ada perbedaan di suara ya, kalau bisa sih diaslikan saja. Ini kebetulan nggak ada ya, seadanya saja begitu. Terus apa lagi, oh ya, di bagian ini di sini ada dioda 1 ampere, itu pun mati juga. Dioda 1 ampere mati. Sudah saya ganti juga, dan saatnya kita untuk pengetesan. Intinya kita harus telaten lah, intinya teliti dalam mengerjakan sebuah power, entah power apa aja, yang penting kita teliti gitu. Ini saran-saran buat yang pemula ya, terkhusus buat saya sendiri. Apabila nanti ada sesuatu yang kurang penjelasan dari saya ya dimaklumi lah. Kalau ada yang lebih jago, punya ilmu yang lebih, punya pengalaman yang lain, boleh di komen-komen di ini biar saya berguru, karena saya ini ya modal nekat nih. Keahlian minim, cuma ya saya cuma butuh punya kesabaran saja. Prinsip saya servis power itu, ilmu itu nomor 2, yang penting 1 kesabaran kayak gitu. Ilmu nomor 2, kesabaran yang penting kalau saya, entah kalau teman-teman yang lain gitu. Karena punya ilmu kalau nggak punya kesabaran ya sama aja. Tapi punya kesabaran, asal kita mau berusaha, kita mau mencari info tentang si power kelas apa aja, insya Allah pasti bisa kalau saya. Tapi ya jangan diikut-ikut, kalau bisa ya punya ilmu, punya kesabaran.
Oke, coba saya testing apakah power saya ini sudah memenuhi standar, sudah layak atau belum. Kita coba kita hidupkan. Ini kita masih pakai kipas internal ya, karena kabelnya nggak nyampe kayak gitu. Begitu. Coba tak colokin. Untuk menghidupkan, teman-teman pastinya harus punya namanya soft start atau yang tegangan yang ketika dia jebol itu, ketika dia kesulitan dia nyala lampunya. Pasti untuk teman-teman yang sering servis pasti punya namanya soft start kayak gitu, low start apa tak soft start nggak tahu lah. Oke, ini tegangan di standnya. Itu lampunya nyala. Oke, redup. Oke, langsung kita aja colokan ke bagian tegangan tingginya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semua sudah bekerja, protek sudah bunyi ceklik-ceklik. Nah, itu sudah bunyi. Kita hidupkan testernya. Oke, sudah itu. Ini probitannya saya udah tancapkan ke bagian ground ya. Ini ground. Tapi GB itu tidak punya ground dari PSU. Tapi dia wajib punya ground ketika kita ngetes ya. Untuk tegangannya, aduh, bentar. Untuk tegangan di PCC min itu terbaca di 89, sekian volt, dan di bagian plusnya itu plus itu 91 sekian. Nah, sepertinya ya cukup lah. Oke, untuk bagian bias, bagian high voltnya kita coba tes. Ini DCO nya terbaca di 000,3,9, cukup, masih wajar. Untuk di bagian basisnya atau biasnya kita testing dulu. Ini sini kita tancapkan, terbaca di 439 mV ya. Sebaliknya yang sebelahnya terbaca sama juga 431 mV. Untuk DCO nya di 0003, sekian mV ya. Untuk di bagian low sheet-nya kita coba, untuk di tegangannya tetap sama itu. Untuk di bagian DCO nya, ini sangat bagus, lumayan 0000,2. Terus di bagian biasnya 255. Yang untuk bagian low nya itu memang kecil ya, namanya juga low. Oke, terus untuk di titik poinnya di bagian ini NTC dia terbaca tuh 8,5 itu. Jadi tandanya power ini sudah insya Allah udah layak ya. Kayaknya cukup dulu pengetesannya itu seperti itu. Secara singkat itu untuk saran saya untuk teman-teman yang pemula yang sama-sama ingin belajar tentang power panggung, power yang gede, kelas-kelas GB itu, kita wajib untuk mengetes bagian masing-masing. Walaupun kita sudah tahu ketika dia protek terus TR final bagus semua, sudah tahu biasanya lokasi yang sebagai daerah sini yang sering bermasalah atau NTC, tapi alangkah baiknya kita coba cek di bagian yang lainnya, karena ini ya kedua-duanya bermasalah kayak gitu. Oke, sekian dulu video kita, nantikan video kita yang selanjutnya.
Selamat malam, salam satu hobi. Mari kita belajar tentang dunia elektronik, tentang power. Oke, wassalam.